PSI memutuskan menggugat. Oke. Kami memutuskan menggugat supaya apa? Rakyat tuh tahu bagaimana sebenarnya. Bukan persoalan kalah dan menang, itu urusan nanti. Apology Club, suara kebenaran. Nah, luar biasa ya. Benar sekali. Jadi beberapa menit ke depan bakal kita temenin ya bersama Dian dan juga Putri. dan pastinya kita kali ini sudah kedatangan narasumber yang luar biasa ya Put ya. Langsung aja kita perkenalkan. Siapa sih beliau? Siapa? Pastilah anak Sumatera Utara pasti kenal ya kan. Pasti bangga juga dengan Iya, beliau. langsung aja kita sapa dulu. Ada Bro Muhammad Nizar Zuli sebagai Ketua DPW PSI Sumut. Gimana kabarnya nih Bro? Sehat-sehat sis, sehat-sehat Sehat-sehat, alhamdulillah. Sis Dian, sis Putri sehat-sehat. Sehat, Nampak sih dari mukanya Segar kan? ya. Bahagia segar ya. Jadi di hari ini ya kita akan bincang-bincang soal apa sih? Kali ini kita berbincang tentang pemuda dan politik. Yang mana ini sangat berkesinambungan ya antara pemuda dan politik untuk tahun 2020 kan grogi ada Bro. Ganteng kali Bro ini rupanya. Ya ampun. Tapi memang katanya ya PSI ini titik sasarannya adalah pemuda. Ya. Baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, kita juga ingin memperkenalkan nih Iya. di Sumatera Utara tentang PSI ini. Jadi tema kita kali ini adalah pemuda dan politik praktis memanfaatkan atau Dimanfaatkan. Wah, ini luar biasa. temanya nih Kita ya. bakalan sedikit ya menusuk mungkin pertanyaan-pertanyaan nanti. Nggak apa-apa lah ya ditusuk-tusuk sedikit ya Bro. Siap. Udah biasa ditusuk katanya. Ya ampun. Tapi kita nggak tahu yang nusuk ini apa. Benar-benar. Tapi berbicara tentang PSI sendiri nih ya, Bro Nezar mulai kapan sih bergabung di PSI sendiri? Ya lebih kurang 2020 lah, bulan 10 lebih kurang Berarti baru-baru aja ya. baru. Baru 2 tahun berjalan ya. Benar. Apa sebenarnya tujuan Bro Nezar ini untuk apa ya? Masuk. Berkecimpung di dunia politik? Apa sih? Ingin memanfaatkan atau ingin dimanfaatkan? Aduh. Yang namanya di dunia politik ini antara memanfaatkan dan dimanfaatkan, ibaratnya kalau istilah biologinya itu simbiosis mutualisme, hidup saling bergantungan. Nah, jadi antara dimanfaatkan, kita harus bisa memanfaatkan partai sebagai pelampiasan pemahaman politik kita, dan dimanfaatkan ya kita siap untuk dijadikan sebagai kader-kader yang memang memiliki militansi, tujuan dan cita-cita partai. Nah, itulah dia kira-kira. Nah, jadi sejauh ini bagaimana menurut Bro Nezar sebagai ketua di PSI sendiri melihat pandangan-pandangan pemuda terhadap PSI? Sangat antusias ya, masyarakat Sumatera Utara lah, khususnya sejak saya dipercayakan oleh DPP sebagai ketua PSI Sumatera Utara, pelan-pelan mulai yakin akan kehadiran Partai Solidaritas Indonesia di Sumatera Utara di bawah kepemimpinan saya, karena memang bukan sombong ya. Nggak apa-apa kita sombong-sombong dikit ya. Kita juga sedikit sombong nggak apa-apa ya. Iya, soalnya kita juga sering sombong. Enggak, karena mungkin saya punya latar belakang politisi ya, yang memang dulu pernah juga berada di salah satu partai sebelumnya yang menjadi anggota legislatif, dan juga banyak organisasi-organisasi yang telah saya geluti sebelumnya, sehingga ketika saya dipercayai menjadi ketua partai ini, pelan-pelan milenial kita mulai punya harapan terhadap masa depan. Mulai mengikuti gitu ya. Mulai punya harapan terhadap masa depan di dunia politik ya. Karena memang PSI ini dengan jargonnya milenial, kita spesialis sebenarnya menampung milenial-milenial yang ingin memiliki saluran politik. Itulah dia khususnya. Gitu. Jadi
PSI ini memang identik dengan pemuda, Put. Milenial. Iya, pemuda dan milenial, ya kan? Ingin menggait milenial untuk berkontribusi di dunia politik. Karena memang ada yang bilang nih bro, katanya kalau misalnya orang tua ngomong politik, udah biasa. Iya. Tapi kalau anak muda, baru Luar biasa ya, apalagi udah muda, cantik kayak kita. Iya ampun. Iya benar. Tapi menurut Bro Nezar sendiri seberapa penting sih peran pemuda di PSI ini? Peran pemuda itu sebetulnya bukan cuma di partai politik aja, tapi di dalam pembangunan tuh sangat dibutuhkan peran pemuda nih, karena memang generasi-generasi terdahulu tuh perlahan-lahan terkikis habis oleh usia, oleh keterbatasan di masyarakat, sehingga kita harus menumbuhkan anak muda yang baru menjadi generasi, kalau sekarang katanya generasi Z, generasi Gen Z. kan gitu, agar menjadi penerus daripada yang sudah, kalau kita bilang sudah saatnya lah untuk menggantungkan sepatu kalau pemain bola itu kan, udah saatnya lah istirahat, pensiun dini. ya. Nah ini kalau nggak dibekali dengan pemahaman politik, ya, bagaimana nanti anak-anak muda ini bisa mewakilkan pembangunan melalui partai-partai politik, karena di Republik kita yang tercinta ini segala sesuatunya itu harus melalui partai politik, baik dari jadi parlemen ataupun jadi wali kota, gubernur, bupati, presiden, itu harus Bahkan yang melalui paling saluran umum politik. dulu setingkat Kepling ya, kepala lingkungan juga ya bro ya, Ya bisa kepala diduga, daerah gitu lah ya. bisa diduga, walaupun memang keputusan selalu di tangan masyarakat. Kan gitu. Apapun intinya kembali ke masyarakat. Iya. Tapi mengenai dengan PSI ini sendiri. Ya. Ini kita berbicara dengan katanya orang. Iya. Nah, ini sudah ada langsung ketuanya, jadi kita mau mencari Langsung tahu ngomong sama faktanya. orangnya. Katanya, mungkin banyak pandangan negatif tentang PSI ini sendiri. Nah, apa sih sebenarnya, bagaimana sih pandangan Bro Nezar ini sebagai ketua PSI melihat pandangan masyarakat? Iya biasa ya, berkubu-kubu, namanya juga politik bro, ya kan? Iya. Paham saya. Gimana Cuman lebih terdeskripsi munya, bagaimana negatif menurut masyarakat itu kan gitu. Iya. Iya, benar. Pasti Segala persoalan itu selalu mempunyai dua sudut pandang. pro dan Ya. kontra ya. Selalu ada pro dan kontra, tidak selamanya ada yang sepaham, pasti ada yang kontra. Cuman kan harus kita pahami bahwasanya apa yang menjadi keputusan DPP itu harus kita dukung sebagai kader partai, dan memang harus kita support apa yang sudah menjadi keputusannya. Nah hari ini mungkin pandangan orang tuh tendensius soal politisasi agama lah kalau kita bilang, ya kan. Mungkin kawan-kawan melihat ya, ini PSI ini apa sih? Kok nyerang idola kami? Kan, Benar, seperti itu. benar. Idola kami kok diserang. Apa nih maksudnya kok nyerang-nyerang gitu? Iya kan, artinya kan banyak. Kalau tadi kan si Putri sama si Dian mengatakan bahwasanya agak ke kiri sedikit lah PSI ini kan gitu. Wah, kan gitu. Itu kan pandangan masyarakat yang Iya. kita menyuarakan. Cuman kan masyarakat yang mana kan Iya. gitu. Itu kan nggak terdeskripsi dia. Tapi saya bisa tangkap dari semua itu. Ya memang yang namanya yang diserang PSI itu bukan malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang nggak punya kesalahan. Iya. Sudah tentu ada persoalan-persoalan di balik itu semua yang memang yang namanya politik ini adalah sebuah kemasan. Sudah pasti kemasan-kemasan itu dibungkus halus sehingga tertampak rapi, tertata rapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara emosional kita sebagai pemuda selalu menggebu-gebu. Iya. Ya, selalu kita kalau yang tidak pas rasa kita selalu kita suarakan. Iya. Ya kan nggak mungkin kita sembunyikan apa yang rasa kita nggak pas. Nah situasional hari ini seperti itu. Ya kawan-kawan bisa lihat lah. Mungkin peristiwa di Jakarta sana ya baru yang berlangsung kemarin Formula E, ya kan? Formula E itu kenapa PSI bilang terkesan dipaksakan? Ya buktinya aja sampai sekarang wajib bayar 91 miliar aja oleh panitia sebagai bagi hasil daripada pelaksanaan belum masuk ke rekening pemerintah, ya kan?
Itu salah satunya. Yang kemarin digembar-gemborkan salah satu politisi membeli tiket seharga 1,2 miliar untuk menghadiri Formula E tersebut. Nah itu apakah event yang nggak dipaksakan? Ya kita melihat bahwasanya dengan kondisi dan situasional ini, ya alangkah baiknya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat lainnya, ya. Dengan anggaran yang sangat signifikan itu. Cuman di negeri kita yang tercinta ini selalulah memang primordial religi itu menjadi idola, ya kan? Benar-benar. Menjadi idola, sehingga kadang-kadang yang bukan itu berarti bukan seakidah, bukan seagama, enggak juga. Pasti melenceng dia nih. Iya. Nah inilah yang menjadi konsen PSI, bahwasanya katakan benar kalau itu benar, katakan salah kalau itu memang salah, kan begitu. Berarti ini memang pure untuk menyuarakan kebenaran. Sama ya. dong, sama kayak jargon kita ya. Iya, suara kebenaran. Nah, asik. Ini apa karena Bro lagi di sini makanya bilang kayak gitu, mentang-mentang jargon kita suara kebenaran atau gimana nih? Oh, enggak. Tapi makin kemarin makin kesini pembicaraannya makin agak deg-degan. Iya. Wih. Santai aja bro, santai Takut. aja. Nih kita ada sediain minuman, bisa minum dulu. Tapi ngomongin tentang yang tadi 1 miliar, 2 miliar, mungkin banyak sekali. Bermiliar-miliaran lah. Berarti PSI ini ingin menyuarakan kebenaran rakyat gitu ya. Kalau sebenarnya dana-dana itu bisa dialokasikan dan dimanfaatkan untuk masyarakat sebenarnya. Ya sebenarnya seperti itulah, urgensinya tuh apa? Urgensinya di tengah-tengah pandemi ataupun endemi yang sedang masih berlangsung. Endemi itu kan bukan berarti wabah yang tadinya corona tuh yang begitu serius langsung hilang dari muka bumi ini, bukan itu kan makna definisinya. Tetapi endemi itu kan menurunnya wabah tersebut, berarti bukan hilang, menurun, tapi pasti masih ada, kan begitu. Nah, dalam pemulihan stabilitas ekonomi, urgensinya dengan kegiatan-kegiatan seperti itu apa? Sama kayak saya juga di sini kan ada juga yang saya kritisi pemerintah yang memang sangat pedas lah, saya kritisi kemarin. Ya, ini yang lagi rame-rame. Ini yang lagi rame-ramenya terkait ini mau dengan kita interogasi langsung sama karena orangnya. sudah ada orangnya, kita hanya mendengar bagaimana katanya orang-orang di luar sana. Karena tapi ternyata ini yang kita datangkan orang yang menggugat langsung ini. langsung menggugat gubernur. Nah, ini kok tiba-tiba panas suasananya. makanya makin kemarin makin deg-degan ngomongnya terkait dengan dana 2,7 triliun ya kalau yang nggak lagi salah. di Yang lagi ramai heboh-hebohnya perbincangkan ya. diperbincangkan. Mengapa Bro Nezar akhirnya menggugat? Ya sebetulnya Alasannya nih apa? Sebetulnya banyak orang membuat opini bahwasannya PSI itu nggak mendukung pemerintahan, nggak mendukung pembangunan, pembangunan jalan dan lain sebagainya, kan begitu. Bahkan ada kawan-kawan partai politik yang saya nggak sebutkan juga mengatakan silakan tengok ke daerah kami di Simalungun, kan begitu. Jalan kami rusak semua. Nah, persoalannya yang namanya anggaran itu di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, anggaran pemerintahan itu adalah antara eksekutif dan legislatif. Yang sudah tentu diaturlah di situ metode penganggarannya, bagaimana kalau kegiatan tahun jamak, bagaimana kalau misalnya itu kawasan wilayah strategis nasional, itu semua diatur. Turunannya juga ada di Permendagri nomor 77 tahun 2020, Permendagri 29 tahun 2019 tentang penjabaran APBD, itu semua diatur. Nah, urgensinya pertama itu melanggar daripada undang-undang dan peraturan tersebut. Melanggar undang-undang. Ya, kenapa saya bilang begitu? Di situ dijelaskan bahwasannya yang pertama itu tidak boleh berakhir pada masa jabatan gubernur. Nah, yang 2,7 T ini diprogramkan 500 miliar itu di tahun 2022. 1,5 triliun di tahun 2023. 700 miliar di tahun 2024. Sementara jabatan gubernur tuh di bulan 8 tahun 2023
atau bulan 9 berakhir. Udah berakhir ya. Nah, itu kan berarti dia sudah melanggar regulasi yang diatur dan disyaratkan oleh undang-undang dan Permendagri. Itu pertama. Yang kedua, di situ juga diisyaratkan bahwasanya setiap penganggaran yang akan dipergunakan multi years itu harus, ya garis bawahi, harus masuk dalam KUA PPAS, kuasa umum anggaran plafon penganggaran sementara, yang diusulkan oleh eksekutif kepada legislatif untuk dibahas di dalam Banggar, untuk dibahas ke basis komisi. Habis itu dikembalikanlah ke Banggar, dipidatokanlah sama Gubernur Sumatera Utara dalam sebuah rapat paripurna yang mengatakan bahwasanya hari ini misalnya nih ya, hari ini Sumatera Utara membutuhkan pembangunan jalan dan bla 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 sekalian lain-lainnya. Nah, ini nggak dilakukan, ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk bulan 1 ada tender LPSE senilai 2,7 triliun. Saya periksa ke buku APBD, buku PPAS, tidak ada satu kata pun yang menyatakan bahwasanya kegiatan yang dilelang oleh LPSE itu sudah tertampung di dalam buku APBD. Artinya kalau memang kegiatan multi year tahun jamak 2,7 itu haruslah tercatat planning-planningnya di dalam buku APBD tersebut. Nah, ini tidak ada. Ini yang kami sama kawan-kawan merumuskan bahwasanya kegiatan ini adalah kalau saya boleh bilang ilegal. Ya. Kenapa ilegal? Mereka menabrak semua regulasi peraturan. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah peraturan itu dibuat untuk dilanggar? Sudah tentu tidak, kan gitu. Nah, makanya untuk tidak ada sanggah menyanggah ini dan lain sebagainya, PSI memutuskan menggugat. Kami memutuskan menggugat supaya apa? Rakyat tuh tahu bagaimana sebenarnya. Bukan persoalan kalah dan menang, itu urusan nanti. Cuma kita menggugat. Benar. Nah, urusan kalah dan menang itu urusan nanti. Yang penting digugat dulu ya. Digugat dulu. Tapi mungkin masih dalam rencana, ya kan? Oh enggak. Sudah ada satu perusahaan pemenang namanya PTW. Saya bilang. Bahkan mereka sekarang lagi kebingungan. Karena pada saat penenderan itu proses terminnya tuh 69%. Nah, dengan kondisi sekarang PTW sebagai pemenang itu tidak sanggup melaksanakan kegiatan tersebut. Artinya ini kan lelang abal-abal. Sudah menggunakan uang negara dalam proses tender dan lelang sebagainya. Tetapi sekarang mau minta diadendumkan supaya pembayarannya menjadi DP dan termin 40. Nah, kalau ini diisyaratkan dari awal, mungkin saja banyak perusahaan-perusahaan lain yang seperti PTW ini mampu mengikuti proses tersebut. Ya kan? Tetapi sekarang hari ini, ini yang harus kita kawal. Kita bukan anti pembangunan, tidak, sama sekali tidak. Tetapi jangan ada kepentingan dan jangan ada dugaan praktik manipulatif di situ, ya kan? Jangan ada bersembunyi di dalam tempat terang. Iya. Karena memang kalau APBD sebanyak itu anggarannya harus terstruktur, harus kita tahu sama tahu, gitu ya. Seharusnya sudah terorganisir kan apa-apa saja yang mau dibuat, gitu kan, yang mau direncanakan, gitu. Makin panas suasananya ya. Tapi ya sudah. Tapi ini bukan bentuk klarifikasi ya. Tapi ini podcast kita aja. Saya tidak dalam posisi mengklarifikasi, menjawab. Saya nggak peduli orang mau bilang apa. Benar. Nggak peduli saya PSI Emang mau kalau bilang kita gini. mendengarkan omongan orang lain kita nggak akan maju. Enggak. Iya. Kenapa kita bilang seperti itu ya? Ini kami sudah maju dalam tahap gugatan. Proses dismissal proses itu sudah dilalui dan dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Petun. Berkas PSI lengkap untuk dipersidangkan. Jadi kalau ini tidak lengkap untuk dipersidangkan, maka Hakim Petun tidak akan menerima itu. Akan menolak berkas. Ini sudah sah dan legal, siap untuk disidangkan. Sudah diterima. Tapi terkait menggugat, ini kan langsung Bro Nezar yang menggugat. Apa sebenarnya keuntungannya lah untuk PSI sendiri? Kita nggak ada keuntungan apa-apa. PSI hanya menginginkan, Nezer Juli hanya menginginkan dan kawan-kawan tuh batalkan kegiatan tersebut karena mencederai hati rakyat.
Ini mohon maaf, dugaan tahun politik ini ada lain-lain dan lain sebagainya, kan Iya. gitu. Kita nggak menuduh. Kenapa? Apa sih persoalannya kalau kegiatan tersebut dilaksanakan secara reguler? Secara penganggaran yang biasa yang sudah ditampung di APBD itu apa sih salahnya? Provinsi lain, Aceh, Padang, Pekanbaru, yang namanya pekerjaan overlay jalan, buat drainase, buat tembok penahan tanah, tak ada yang multi-years. Multi-years itu hanya satu kegiatan yang memang berada dalam satu kawasan yang tidak boleh terputus penganggarannya. Contoh, membuka jalan 60 km, nah itu harus di multi-years kan. Ini enggak kok, hanya overlay biasa saja. Urgensinya apa? Benar. Nggak ada urgensinya. Ya dibuat reguler saja lah. Nah persoalannya, kalau reguler tentu banyak kontraktor-kontraktor yang ikut dalam kegiatan lelang tersebut. Oke. Kalau dibuat multi-years, hanya BUMN saja yang mampu. Kenapa? Jaminan uang terhadap kegiatan tersebut juga bukannya sedikit. Iya, benar. Ada dugaan monopoli di situ. Sehingga Menduga-duga kita jadi. iya, kita harus menduga, nggak boleh kita sebutkan, nanti kita kena undang-undang ITE. Jadi PSI ini visinya saat ini untuk membuka jalan kebenaran lah. Wis. Iya. Bukan jalan kebenaran. Bukan. Yang benar itu bisa memutuskan hanya pengadilan, ya. Benar. Tapi kita hanya memberikan pemahaman pengetahuan kita tentang Iya. penganggaran yang ada di pemerintahan. Oke. Bagaimana seharusnya? Ya, benar sekali. Tapi sejauh ini kan masa gubernur sudah hampir habis. Ya, Ya. ini kita akan masuk ke tahun-tahun politik pemilu ya, bentar lagi ya. Tapi sebelum kita masuk Ya. ke tahun-tahun yang panas, musiman lah kalau kita bilang ya, ada nggak sih Bruneizer sendiri pengen jadi gubernur? Oh tentu ada dong. Oh, Tentu ada dong. Apalagi nih Put ya, Brunezer Itu ini. manusiawi. Iya. Manusiawi. Brunezer ini digadang-gadang sebagai kader terbaik dulunya, dan juga Brunezer ini adalah mantan DPR dari Provinsi Sumatera Utara. Jadi kayaknya ada lagi lah ya keinginan untuk mencalonkan diri lagi. Ya cita-cita itu pasti ada lah. Pasti ya lah kan? ya. Karena namanya di dunia politik ini, politik itu adalah kekuasaan dan kepentingan. Bagaimana kita merebut kekuasaan untuk bisa mengakomodir kepentingan. Kepentingan siapa? Bisa kepentingan golongan, kelompok, keluarga, ya itu. Kalau nggak ada kekuasaan, ibaratnya orang yang sedang bermain bola hanya menonton di pinggir lapangan, tidak bisa menciptakan gol, hanya bisa menghujat. Ya. Paling kena lempar bola lah ya. Iya, begitu saja. Makanya kita harus masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Iya benar. Itulah dia. luar biasa. Tapi kalau misalnya rencana nih pengen jadi gubernur ya bro, kira-kira tahun berapa sih? 2024 kenapa? Wah, Wih, kira-kira udah ada wakilnya nggak? Udah ada wakilnya nggak? Ya, kalau Sudah wakil menyiapkan itu nanti wakilnya? biarkan partai aja yang berpikir. Oh, Ya. kirain Kita bisa mau nggak? daftar soalnya. Ya kita yang milenial ini harus tampil di pemerintahan. Iya, kan? Jangan anti dengan politik, ya. Iya, Jangan benar. anti dengan politik. Nah, itulah dia. Tapi kalau ngomongin tentang partai ini kan ada 3 pintu, independen, partai dan independen dan murni partai. Kalau Bruneizer sendiri nih masuk di dunia politik ini independen kah atau pure partai kah atau independen tapi diusung dari partai? Ini untuk gubernur. Iya, pengennya gitu. Saya pengennya partai aja sih. Partai dong. Oke, kita Partai lihat dong. nanti. Orang ketua partai ya harus partai lah. Wih. Ngomongin pemilu nih. Ini ada satu artikel Put yang menyebutkan Nezer berkeyakinan kerja maksimal. Ini PSI Sumut akan meraih 7 kursi di DPRD Sumut. Ya. Wah, gimana nih? Apakah udah ada memang strateginya? Kenapa Bruneizer yakin bisa sekali meyakinkan seperti itu? akan gitu? dapat 7 kursi ini? Ya, Apa sih insya yang Allah meyakinkan? ya, mudah-mudahan karena pengalaman politik pertama ya, dan hari ini saya di PSI Sumut ini ada 4 mantan mantan anggota apa nih? DPR. Oh, mantan anggota TPR. Provinsi. Oke. Ya, antara lain ada Bro Muhri Fauzi, ada Bro Patar Stompul, ada Bro Ricky Nelson Barus, dan ada saya, serta ada mantan anggota DPR Kabupaten dari Samosir, ada Henry Naibahu. Iya. Ya, kami ada 5 yang mantan anggota DPR berada di PSI hari ini. Itulah salah satu mesin-mesin partai nantinya yang akan memperjuangkan.
Nah, daerah harapan kami yang bisa kami raih adalah untuk Medan A, Medan B, insya Allah nanti ada kursinya, ya. Oke. Habis itu Deli Serdang, habis itu Binjai Langkat, Siantar Simalungun, Taput Tobasa, dan seputarnya Sumut 9, serta Kepulauan Nias. Nah, itulah target dari PSI. Target ya, Ya, masih target. yang akan kami ciptakan untuk menjadi DPR provinsi Pasti nantinya. udah menyusun strategi sebaik mungkin lah Sudah ya. tentu, Wah. insya Allah. Agar dapat kursi. Kan PSI ini Partai Solidaritas Indonesia Ya. yang didominasi dengan pemuda. Kira-kira kita bisa gabung nggak nih bro? We welcome. Kita mau langsung Bangku tempel juga nggak apa-apa. calonin jadi DPR. Betul ya, nanti ditagih loh. Wah, nanti ditagih loh. Dapat kursi tempel juga nggak apa-apa ya. Nanti ditagih loh. Nah, bener, boleh, welcome, ayo. Jadi takut ayo loh. Jadi takut Nggak berani. Ayo. Nggak apa-apa kalau ada yang mendominasi gitu. Iya. Orang dalam ya. Apalagi harus dikejar dong. Kapan lagi coba? Betul. Tapi terkait keinginan Bronezar nih pengen jadi gubernur. Nah, sesuai dengan tema kita, dimanfaatkan atau memanfaatkan atau dimanfaatkan. Menjadi gubernur sebenarnya apa sih tujuan Bronezar? Ingin memanfaatkan rakyat atau ingin dimanfaatkan oleh rakyat? Ya, kita ingin memanfaatkan kekuasaan kita untuk berbuat kebenaran dan kebaikan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kita tahu hari ini postur APBD di Sumatera Utara itu tidak ideal, ya, karena dari anggaran yang 14, sekian triliun itu, yang untuk belanja proyek itu hanya sekitar 3 triliun, itu sangat tidak ideal. Dia 25-75% perbandingannya. Oke. Selebihnya hanya belanja rutin, gaji pegawai dan lain sebagainya. Bagaimana pembangunan ini bisa terlaksana? Dan saya lihat orang-orangnya pun di pemerintahan sekarang ini cenderung ABS saja, asal bapak senang, kan gitu. Tidak ada kreativitas ABS, dalam ya. meningkatkan PAD. Iya. Ya, bayangkan saja ya, dengan kegiatan 2,7 triliun ini, bagaimana kita mau menghadapi Pilkada 2024 yang mana notabene anggaran yang harusnya disiapkan Pemprov itu 700 miliar. Bagaimana kita mau menghadapi PON dengan kondisi sport center kita yang hari ini masih bisa terbilang tidur lah. Ini kan semua merupakan tantangan bagi pemerintahan. Iya. Tahun depan nanti ketika gubernur yang sekarang sudah berakhir masa jabatan, dengan ringan pasti beliau mengatakan, saya sudah tidak menjadi gubernur lagi. Apa yang bisa saya lakukan untuk pemerintahan ini sekarang? Pilihlah saya untuk yang periode kedua, untuk dapat saya berbuat lagi. Paling gitu jawabannya. Kan gitu. Ya, tapi sebenarnya kalau dia mempersiapkan ini dari tahun pertama dia menjabat sampai tahun keempat ini clear and clean, nggak persoalan. Nah, orang yang memimpin Sumatera Utara ini harus yang benar-benar paham terhadap penganggaran dan bagaimana cara mencari PAD. Dan itu orangnya adalah Ya kalau saya bilang ini saya. Kan gitu. Oh, saya. Oke. saya. Kayak kirain mau menyebutkan nama lain. Ya, biasa kan kayak gitu. Ngapain kita jual orang, kita jual Iya, diri jual sendiri diri lah. sendiri aja dulu. Tapi terkait dengan pemilu yang sebentar lagi ya akan kita hadapi. Apa Iya. sih sebenarnya yang ditawarkan oleh PSI untuk anak-anak muda zaman sekarang? Apalagi memang pemilih ini ya didominasi sama pemuda juga ya. Kalau menurut angka persenan ini sebesar 35%. Itu diduduki oleh pemuda pemilihnya. Itu gimana tuh? Strategi dari PSI sendiri lah supaya mengajak anak muda itu untuk memilih dari PSI gitu. Ya, salah satu strategi PSI itu ya itu tadi mengatakan yang sebenar-benarnya, jangan kita tutup-tutupi seperti Oke. kita gugat 2,7 itu. Bahwasanya anak muda ini memiliki energi yang potensial, memiliki energi yang memang betul-betul masih di atas usia-usia di bawah usia-usia 50-an itu udah maksudnya umur 60-an ke atas tuh 50-an ke atas sudah kalau dibilang sudah pragmatis lah dia. Tapi kalau umur 20 sampai ke 30 itu adalah masa-masa yang memang potensial dan energik untuk merekrut, menyampaikan ide, mengemukakan pendapat. Nah, di PSI ini sebenarnya kalau kita masuk PSI usia kita tuh kurang 10 tahun. Oh gitu. Jadi kalau saya Merasa muda ya? merasa muda, walaupun usia sudah tua. Iya. Karena memang milenial tuh bukan badan, bukan jiwa, bukan raga, tapi adalah value.
value kita, cara berpikir, bertindak, berkata-kata, berinteraksi, menyampaikan pendapat, menerima pendapat, itulah dia milenial. Value kita. Jadi bukan semata-mata hanya jiwa dan raga kita. Iya, jadi pemuda itu nggak identik dengan orasi aja ya. Enggak. Luar biasa sekali perbincangan kita hari Aduh, ini. kayaknya makin panas ya kan. Makin panas, jadi makin deg-degan juga mau ngasih pertanyaan. Nah, mungkin udah banyak sekali perbincangan kita pada hari ini ya Bro Nezar terkait pemuda, ada juga tadi tuntutan-tuntutan ya. Banyak juga tadi klaim-klaim dari PSI sendiri, dan yang terakhir mungkin ya Apa tuh? apa ya, disampaikan juga kepada pemuda-pemuda tentang stigma-stigma negatif dan stigma-stigma buruk masyarakat tuh tentang dunia politik. Boleh dong? Ya, artinya memang orang selalu beranggapan nggak penting politik. Politik itu hanya mereka saja nanti yang mengambil keuntungan dan lain sebagainya kan gitu. Tapi sesungguhnya supaya kita sama-sama menyadari, khususnya adik-adik yang milenial-milenialnya, dari mulai SMP, SMA kita nggak terlepas dari namanya urusan berpolitik ya. Ketika minta uang jajan sama mama, uang buku, Politik. Iya. itu semua pakai politik. Nggak dikasih nangis gitu. Itu kan bagian daripada interaksi politik. Iya, kadang secara sadar tidak sadar kita sudah berpolitik gitu ya. Iya, nah ngapainlah kita harus antipati? Kembangkan potensi-potensi yang ada. Oke. Dan kadang-kadang memang politik ini kalau dari sisi negatif mau kita bilang memang agak nakal, tapi kan tergantung individunya. Iya. Karena apa? Yang namanya politik itu menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Yes, benar begitu. sekali. Nah, tetapi kan itu paradigma itu kan bisa kita rubah. Iya. Nggak mesti seperti itu. Makanya jangan biarkan orang-orang jahat yang menguasai politik. Benar. Berikanlah orang-orang baik kesempatan untuk menjadi politisi. Iya, seperti Kalian berdua. kirain apa dulu lagi kayak tadi gitu ya. Iya. Ya, semoga kita di 2024 juga dapat kursi ya. Iya, bismillah ya. Jangan lupa dukung kita berdua ya. Oke lah, kalau begitu terima kasih Bro Nezar atas kesempatannya sudah hadir berbincang bersama kita berdua, luar biasa sekali. Semoga apa yang Bro Nezar harapkan untuk PSI maupun harapan untuk menjadi gubernur, Iya. Amin. itu bisa Dan tercapai. utamanya untuk menjadi sumut yang lebih baik lagi. Amin. Oke, terima kasih buat teman-teman ya Kedan buat Kebenaran. kebenaran yang sudah pantengin YouTube kita Di Apology Apology Club Suara Kebenaran. Sampai jumpa di next video.